Yang pertama, teori kepribadian. Oke, lanjut, kita cari yang teduh. Oke, yang pertama tadi ada teori kepribadian, yaitu seperangkat konsep, kerangka berpikir, dan prinsip yang bertujuan untuk menjelaskan satu struktur, dua dinamika, yang ketiga adalah perkembangan kepribadian manusia. Ada beberapa teori tes kepribadian. Yang pertama ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang kedua ada teori psikososial dari Erik Erikson. Dan yang ketiga ada teori behavioristik dari B.F. Skinner dan John Watson. Nah, selanjutnya proses perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh faktor bawaan seperti genetik dan juga faktor lingkungan seperti keluarga, masyarakat, lingkungan, dan juga pendidikan. Beberapa aspek penting lain dalam proses ini ada faktor biologis, faktor pengalaman, faktor kognitif, dan faktor sosial. Keberhasilan dalam menyelesaikan krisis pada setiap tahap akan menghasilkan kepribadian yang sehat, namun sebaliknya kegagalan akan membuat masalah kepribadian. Pengukuran kepribadian dilakukan dengan instrumen psikologis yang disesuaikan dengan pendekatan tertentu. Beberapa metode bisa dilakukan antara lain yang pertama ada tes proyektif, yang kedua ada tes inventory kepribadian, yang ketiga ada wawancara klinis, yang keempat ada observasi perilaku, dan yang terakhir ada skala penilaian diri. Poin berikutnya yaitu mencermati kasus kepribadian bermasalah pada konselor. Kasus kepribadian bermasalah pada konselor dapat menjadi hambatan dalam proses konseling. Misalnya, seorang konselor yang memiliki kepribadian bermasalah narsistik cenderung lebih memperhatikan dirinya sendiri dibandingkan dengan klien. Hal ini dapat menurunkan kualitas empati dan keaslian dalam proses konseling. Oke, contoh kasus seorang konselor menunjukkan perilaku dominan, sulit menerima kritik, atau bahkan cenderung memaksakan pendapat pribadinya. Nah, dalam hal ini, konselor tersebut perlu menjalankan supervisi, terus ke pelatihan interpersonal, serta bila perlu melakukan konseling pribadi agar memperbaiki kepribadiannya, supaya tidak mengganggu profesionalitasnya. Kesimpulan. Penutup. Oke, kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan, silakan Sipber. Oke guys, jadi perkembangan kepribadian dan kemasyarakatan itu merupakan proses yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti biologis, genetik, dan kognitif. Nah, untuk eksternalnya yaitu lingkungan, sosial, dan budaya. Berbagai teori kepribadian mulai dari psikoanalisis, psikososial, hingga behaviorisme memberikan kerangka yang berbeda untuk memberikan pemahaman bagaimana perkembangan terbentuk dan terkembang. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.